Feng Tianxing baru saja melihat ini dan memutuskan bahwa setan-setan ini tidak cukup untuk membentuk aliansi dengannya. Saya khawatir apa yang mereka pikirkan adalah bahwa orang-orang yang terlahir, bangsawan, seperti mereka layak mengalahkan makhluk kosong. Jika itu masalahnya, Feng Tianxing tidak akan memiliki pendapat, itu hanya nama palsu. Hal terakhir yang diinginkan Feng Tianxing sekarang adalah ketenaran palsu. Yang dia butuhkan adalah berkembang lebih mantap dan memastikan lingkungan hidup umat manusia di dunia iblis. Lagi pula, dalam rencana masa depan, saya tidak bisa meninggalkan ras manusia begitu saja, dan saya harus memberikan bantuan yang diperlukan kepada ras iblis. Jika tidak, kesulitan mengalahkan ras iblis oleh ras manusia saja dapat dibayangkan. Sekarang Feng Tianxing perlu membantu umat manusia, dan tidak boleh terlalu banyak terlibat dengan umat manusia. Solusi terbaik adalah membuat diri Anda kurang terkenal. Selama dia tidak terkenal, urusan umat manusia hanyalah beberapa hal sepele di wilayah di bawah yurisdiksinya, dan tidak akan diperhatikan oleh petinggi ras iblis. Feng Tianxing sendiri tidak peduli dengan nama palsu tersebut, yang menjadi salah satu motivasinya untuk datang ke sini dan ingin membentuk aliansi. Tetapi masalahnya juga adalah jika iblis di kota utama terlalu memaksakan diri, saya khawatir hal-hal tidak akan semudah itu di masa depan. Terutama ketika harus memerintah tanpa pandang bulu. Jika terlalu banyak, itu tidak hanya akan menyebabkan jatuhnya iblis-iblis itu, tetapi kemungkinan besar akan mengganggu semua rencana mereka. Semuanya harus menunggu untuk melihat orang-orang di kota utama. Tepat ketika Feng Tianxing baru saja keluar beberapa langkah, klan iblis diam-diam mengirimkan suara ke Feng Tianxing. Apakah kamu Laksamana Feng? Feng Tianxing berhenti dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat setan dengan pakaian linen kasar berdiri di sudut jalan, memandang ke arahnya. Feng Tianxing juga mengirimkan suara itu. Ya, kenapa kau menghubungiku seperti ini? Pakaian iblis ini menunjukkan bahwa dia bukan dari kota utama, jadi dia menyingkirkan penghinaannya terhadap iblis kota utama. Begini, Laksamana kami ingin bertemu denganmu, jadi dia secara khusus memintaku untuk tinggal di sini. Juga minta Laksamana Feng untuk ikut denganku. Laksamana kita telah bertemu dengan pemilik kota dari kota utama. Aku khawatir keadaan tidak terlalu baik. Mendengar ini, Feng Tianxing menggerakkan tubuhnya, dan langsung datang ke depan klan iblis. Memimpin, sekarang ada klan iblis dengan posisi yang mirip dengan miliknya. Feng Tianxing secara alami tidak perlu lagi mengikuti klan iblis sebelumnya. Silakan, klan iblis memimpin Feng Tianxing ke kerumunan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sampai ke restoran, kata Mozu. Laksamana yang ada di lantai 2, kamu hanya perlu naik. Feng Tianxing mengangguk dalam diam sebelum melangkah ke lantai 2 restoran. Menurut informasi yang dipelajari Feng Tianxing, Laksamana Yan ini juga orang yang kejam. Pada awal perang, setelah mengetahui metode kanibalisasi setan, dia memenggal beberapa setan yang tidak mematuhi perintah di tempat, termasuk banyak dari dia. Kroni. Dengan mengurangi hilangnya iblis, laju serangan kekosongan diperlambat. Kemudian ketika iblis di yurisdiksi lain datang untuk mendukung, mereka nyaris tidak memblokir serangan itu. Saat dia berpikir, Feng Tianxing sudah tiba di restoran. Laksamana Yan langsung bangun dan berjalan jauh ke arah Feng Tianxing. Apakah kamu Laksamana Feng? Aku sudah lama mendengar namamu. Silakan masuk. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit, dan keduanya duduk di meja. Laksamana Yan menuangkan anggur berkualitas untuk Feng Tianxing dengan tangannya sendiri. Lalu dia berbicara. Saya datang ke sini 2 jam yang lalu dan bertemu dengan penguasa kota utama. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kami. Tuan kota dari kota utama mengancam saya dengan dukungan Laksamana lain di bawah yurisdiksinya, memaksa saya untuk bergabung dengan pasukan sekutu mereka, dan menyerahkan komando. Saya setara dengan menjadi komandan yang dipoles. Di masa depan, tentara pengiriman juga akan mematuhi perintah sekutu. Laksamana Feng, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Feng Tianxing sedikit mengernyit. Orang-orang di kota utama sangat gila. Perlu diketahui bahwa tentara berada di luar dan tidak berada dalam jangkauan kota utama. Seberapa besar daya tarik yang dimiliki kota utama mereka? Dalam hal pesanan di saat-saat kritis, apakah pesanan Laksamana mereka benar-benar lebih berguna? Saya khawatir akan ada tanda tanya besar. Selain itu, adalah tabu bagi ahli strategi militer untuk mengganti jenderal sebelum pertempuran. Terlebih lagi, Laksamana yang dianggap seri. Setidaknya dia tidak dirugikan seperti kebanyakan Laksamana. Setidaknya dia menstabilkan situasi di daerah sekitarnya. Bahkan pelatih seperti itu harus diganti. Anda bisa melihat sekilas betapa bodohnya para iblis di kota utama. Laksamana Yan menghela nafas. Laksamana Feng, kamu tidak tahu betapa sombongnya mereka. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Sejauh apa yang mereka katakan dalam kata-kata mereka, hanya saja situasi saat ini adalah semua disebabkan oleh tindakan Laksamana kita yang tidak menguntungkan. Seperti jika diganti, itu pasti akan menjadi kemenangan besar. Sangat menjengkelkan. Selama setengah jam pertemuan kita, saya sangat marah. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Jika Anda melihatnya seperti ini,
aliansi ini sebenarnya tidak diperlukan. Belum lagi seberapa jauh kota utama dari yurisdiksi mereka, dan apakah perintah dapat disampaikan tepat waktu, seperti masalah utama, hanya merampas komando tentara, atau beberapa laksamana mereka yang berhasil melawan kekosongan. Berapa banyak kekacauan yang akan ditimbulkan oleh masalah ini? Apakah mereka benar-benar tidak tahu di dalam hati mereka? Lalu bagaimana rencana Laksamana Yan untuk menghadapinya? Haruskah kita menerima masalah ini atau tidak? Karena Laksamana Yan berinisiatif untuk berbicara dengan dirinya sendiri tentang masalah ini, itu berarti dia sudah memiliki ide di dalam hatinya. Feng Tianxing ingin mendengar apa yang dia katakan. Laksamana Yan melihat sekeliling sebelum melihat Feng Tianxing. Selama berada di tanah di bawah kaki kita, posisi penguasa kota manapun bisa dilarang, selama kekuatannya cukup kuat. Saat dia mengatakan ini, sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Jika penguasa kota utama tidak membuat mereka nyaman, mereka akan melarang penguasa kota utama. Meskipun ide ini agak keterlaluan, sangat cocok untuk iblis. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Saya khawatir masalah ini tidak mudah. Bagaimanapun juga kita adalah orang luar. Bahkan jika kita berhasil, kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Terlebih lagi, saya baru saja meluncurkan serangan balik terhadap makhluk kosong sebelum saya datang ke sini. Dan saya kekuatan saat ini sedikit di luar jangkauan. Ayo, kamu juga tahu metode kehampaan. Lebih sulit untuk dihadapi. Laksamana Yan membeku sesaat, dan cara dia memandang Feng Tianxing berubah. Dia berpikir bahwa kekuatannya cukup bagus, dan dia mampu mengatur bawahannya dengan baik. Setelah memenggal kepala kroninya dengan rasa sakit, dia menstabilkan situasi dan memblokir Void untuk saat ini. Di mana monster Feng Tianxing ini keluar, dan mulai melakukan serangan balik. Apa hasilnya? Apakah Void telah ditolak? Feng Tianxing menggaruk kepalanya saat melihat Laksamana Yan sedang terburu-buru untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada ketukan kembali. Laksamana Yan menarik napas lega mendengar kata-kata ini. Dan tiba-tiba, tawa hangat datang dari pintu masuk di lantai 2 restoran. Jika kamu mengusir kekosongan, kami pasti akan mengadakan pesta untuk kamu rayakan. Feng Tianxing mengangguk setuju. Memang benar dia tidak melawan. Lagi pula, dia tidak bergerak satu langkah pun sampai dia mati.